Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merian Nicole Jamisanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi IoT pada perusahaan HMM atau Hyundai Merchant Marine. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaannya terlebih dahulu. HMM atau Hyundai Merchant Marine merupakan perusahaan pelayaran kontainer terbesar di Korea, bahkan di dunia juga. Berdiri sejak 1976 di Seoul, Korea. Per 2025 ini, HMM mengoperasikan 83 kapal dengan kapasitas 914.000 TEU, termasuk kapal yang besar banget yaitu HMM Algeciras di 24.000 TEU. Melayani 120 plus pelabuhan di 80 plus negara, HMM merupakan carrier global terbesar ke-8 di dunia dan anggota Premier Alliance bersama One dan Yang pada 2025. HMM meluncurkan Smart Ship IoT program sebagai program digitalisasi menyeluruh yang menjadikannya pelopor smart shipping berbasis IoT di Asia. Dengan target ekspansi armada 1,5 juta TEU pada 2030 dan net zero emisi pada 2050. Nah, sekarang masuk ke implementasinya. Yang pertama ada digitalization atau digitalisasi, yang mana HMM mentransformasi seluruh proses bisnis maritimnya secara digital melalui program Electronic Bill of Lading atau EBL berbasis blockchain, menggantikan dokumen kertas yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan maritim. Nah, sejak Juli 2024, HMM memproses transaksi EBL pertama via platform CargoX dan aktif berkolaborasi dengan DCSA untuk menetapkan standar interoperabilitas EBL global dengan target implementasi 100% paperless pada tahun 2030. Nah, yang kedua ada automation. Nah, program Smart Ship tadi, HMM mengintegrasikan ribuan sensor IoT di seluruh armada untuk memantau performa mesin, konsumsi bahan bakar, kondisi cuaca, dan status kargo secara otomatis. Nah, sistem AI mengoptimalkan rute secara otonom dan mendeteksi kebutuhan perawatan mesin. Nah, sebelum terjadi kerusakan, AI ini sudah memprediksi kerusakan itu. Nah, dan AI ini sudah didukung oleh investasi dari Hyundai Corp sendiri senilai 86 miliar dolar. Nah, yang ketiga ada transparansi atau visibilitas penuh rantai pasok. Nah, HMM ini membangun transparansi 3 lapis pelacakan kontainer real time berbasis IoT, sistem EBL, blockchain yang tidak dapat dimanipulasi dan dapat diverifikasi semua pihak, serta standarisasi data DGSA lintas operator global. Hasilnya, HMM mencapai schedule reliability yang konsisten, melampaui 85%, angka yang jauh di atas rata-rata industri pelayaran global. Sebuah bukti nyata bahwa transparansi data meningkatkan kepercayaan dan keandalan operasional secara signifikan. Yang keempat ada mobility, akses layanan dari mana saja. HME menyediakan ekosistem layanan digital multikanal yang sepenuhnya mobile, seperti platformnya seperti HiQuote untuk penawaran harga freight instan, EP dan ED untuk integrasi langsung dengan sistem IT pelanggan, HMM chatbot AI yang aktif 24/7 dalam berbagai bahasa, serta layanan invoice dan payment digital. Semua layanan ini dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui desktop maupun perangkat mobile pelanggan. Nah, yang kelima ada modularization, solusi modul untuk semua skala arsitektur digital. HMM dirancang modular dan fleksibel, tersedia dalam modul terpisah yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Contohnya ada di HiQuote.
harga instan, EBL dokumen digital, EP atau ED integrasi sistem, invoice payment, tagihan digital atau vendor, manajemen mitra, dan smart ship IoT, monitoring kapal real time. Nah, pendekatan ini memungkinkan pelanggan dari UMKM hingga korporasi multinasional bertransisi digital secara bertahap tanpa merombak total infrastruktur yang sudah ada. Nah, yang keenam ada network collaboration atau jaringan kolaborasi digital global. Nah, HMM membangun ekosistem kolaborasi digital multi-level keanggotaan Premier Alliance One dan Yangmi untuk koordinasi jadwal dan berbagi kapasitas di 120 pelabuhan. Nah, kolaborasi aktif di GSA bersama 9 carrier terbesar dunia untuk standarisasi protokol data global serta kemitraan teknologi eksklusif dengan ekosistem Hyundai Group dan platform logistik CargoX dan EdoX Online. HMM membuktikan bahwa ekosistem digital yang kuat dibangun melalui kolaborasi terbuka, bukan persaingan tertutup. Nah, yang ketujuh ada sosialisasi atau komunikasi mesin dan manusia yang terintegrasi. Nah, HMM menciptakan ekosistem komunikasi digital yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan, pengirim barang, freight forwarder, operator terminal, hingga otoritas kepabeanan. HMM Chatbot AI berinteraksi proaktif dengan pelanggan secara natural. Notifikasi otomatis IoT memberikan update real time saat terjadi perubahan jadwal atau anomali kargo dan bulletin di GSA yang rutin diterbitkan 29 edisi per Desember 2025, memastikan komunitas industri maritim global tetap terhubung dan terinformasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada 4 poin. Yang pertama ada sustainable business process. Nah, proses bisnis berkelanjutan ini HMM membangun proses bisnis yang berkelanjutan secara operasional sekaligus bertanggung jawab secara lingkungan. Smart Ship IoT secara langsung mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi emisi melalui optimasi rute real time. Dan slow steaming cerdas 7 kapal dual fuel metanol ready baru 15.000 TEUs akan memperluas armada melalui 1 juta TEUs pada 2027. Target pengurangan CO2 50% pada 2030 dan net zero pada 2050 didukung oleh supply chain carbon calculator, layanan transparan yang memungkinkan pelanggan menghitung jejak karbon pengiriman mereka secara presisi. Yang kedua ada operation excellence, keunggulan operasional berbasis data. Nah, keunggulan operasional HMM kini berdiri di atas fondasi Smart Ship IoT yang kuat. Sensor IoT di seluruh armada memantau kondisi mesin, efisiensi bahan bakar, dan performa kapal secara real time, memungkinkan deteksi dini anomali teknis sebelum berdampak keterlambatan. Nah, IoT pada river container memastikan suhu dan kondisi kargo sensitif seperti produk makanan, farmasi, atau bahan kimia terpantau presisi sepanjang perjalanan. Nah, hasilnya schedule reliability 85% plus, utilitas aset optimal, billing lebih akurat, dan kepuasan pelanggan meningkat secara terukur. Nah, yang ketiga ada konsorsium atau collaboration. Konsorsium kolaborasi multi-level HMM adalah contoh paling komprehensif kolaborasi konsorsium maritim yang mendorong digitalisasi industri secara sistemik. Nah, di level operasional, Premier Alliance One dan Yangmi
pada Februari 2025 mengintegrasikan data digital lintas 120 pelabuhan di 41 rute layanan di level standarisasi kolaborasi. DGSA bersama 9 carrier terbesar membangun arsitektur digital industri global dari standar IBL hingga protokol keamanan cyber maritim. Nah, di level teknologi kemitraan, eksklusif ekosistem Hyundai Group memberikan akses AI dan otomasi maritim mutakhir yang tidak dimiliki carrier manapun di luar Korea. Nah, keempat ada digitalization 4.0 to 5.0. Nah, dari otomasi industri tadi, HMM merepresentasikan perjalanan nyata dari industri 4.0 menuju society 5.0 dalam bisnis pelayaran. Di level 4.0, implementasi penuh IoT Smart Ship, blockchain, EBL, AI, road optimization, dan predictive maintenance, big data analytics, dan EP atau ED terintegrasi di level society 5.0. Teknologi ini tidak menggantikan manusia, melainkan memberdayakannya. Nah, pelaut mendapatkan informasi real time untuk keputusan lebih aman di laut. Manajer logistik mendapatkan predictive insight untuk merespon ketidakpastian rantai pasok, dan komunitas perdagangan mendapatkan standar digital terbuka yang inklusif. Nah, inilah creation sejati. Teknologi yang melayani manusia dan planet secara bersamaan. Seperti itu presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.